Halo, selamat sore. Nah, kalau saya lagi selamat sore nih, buat hari ini, karena saya lagi bukanya di jam 18.14 ya, sekarang waktu Indonesia bagian barat. Halo semuanya, kembali bersama saya Rahma dari Warkop Saham. Selamat datang di channel Warkop Saham, di channel YouTube Warkop Saham. Nah, hari ini saya mau bahas terkait saham yang hari ini naiknya cukup signifikan. Ya, kenaikannya mencapai 15 persen untuk di hari ini dikala IHSG hari ini ditutup melemah ya, untuk posisinya saat ini IHSG ditutup melemah tadi, walaupun memang ada kenaikan pada di sesi terakhir tadi untuk IHSG, hari ini IHSG ditutup minus 0,39% untuk di hari ini. Nah, justru untuk salah satu saham yang mencuri perhatian memang di hari ini adalah dari saham BRIS, teman-teman. Saham BRIS ini, kenaikannya tadi ya 15%. Sebenarnya ada apa di saham BRIS yang, sehingga naiknya ini sampai mencuri perhatian dari para pelaku pasar untuk di hari ini? Nah, saya akan bahas dari sisi teknikalnya nanti ya, dari sisi teknikalnya bagaimana, potensi untuk kelanjutannya dari saham BRIS. Terus juga sebelum masuk ke teknikalnya nanti pembahasan di teknikal saya mau melanjutkan, terlebih dahulu terkait, laporan keuangannya ya atau rasio-rasio keuangannya yang sudah keluar di saham BRIS. Nah ini juga, kalau kita bahas terkait, BRIS ini kan salah satu, ini ya untuk perbankan syariah di Indonesia yang cukup besar. Nah, salah satunya itu BRIS. Nah, untuk nanti ada salah satu saham juga yang saya compare, itu salah satunya, sama bank syariah juga. Nah, itu ada BTPS. Jadi kita melihat nih memang bagaimana secara, eee, laporan keuangannya, lebih bagus yang mana gitu ya, atau, ini kenaikan BRIS apakah memang didorong oleh, fundamentalnya yang bagus seperti itu. Nah, untuk kenaikannya di hari ini memang tadi ada juga keluar berita terkait, adanya nah ini nih beritanya nih teman-teman. Katanya sih Wamen BUMN, menyebutkan bahwa Bank BRI, terus, BBNI, terus, ini akan cabut dari BRIS dan yang masuk adalah investor asing nih katanya gitu ya. Nah, kita baca dulu untuk sentimennya, apakah ini sentimen yang baik untuk BRIS atau sentimen, yang kedepannya justru, akan buruk ya ke BRIS nantinya? Nah, pertama ini BRIS itu kan memang gabungan ya dari, perbankan besar, dari big bank, bank konvensional besar yaitu dari BRI, dari BNI, sama dari Mandiri ya teman-teman. Terus untuk di saat ini menyebutkan bahwa nantinya kepemilikan dari saham publik atau free float di saham, Bank Syariah Indonesia nanti akan terus bertambah. Nah, mengatakan bahwa saat ini free float ini baru 9%. Nah, kalau untuk minimalnya ini sudah di atas free float ya. Free float itu minimal di 7,5% untuk, free float. Jadi ini mau ditambah lagi nih untuk free float-nya. Nah, dari sini dalam upaya memperbesar dengan upayanya untuk memperbesar porsi saham publik itu, ini porsi kepemilikan di BRI sama BNI nanti di BRIS ini bakal hilang gitu. Nah, ini yang diungkapkan. Jadi untuk agar adanya masuk dari dana, publik itu dengan cara, mengurangi porsi di BRI sama BNI yang memang, pemegang sahamnya seperti itu ya. Nah, itu terus yang menjadi sentimen adalah yang, membuat kalau saya sendiri ya, yang membuat, kenapa ini tadi langsung direspon besar-besaran sama para pelaku pasar karena, ada pernyataan di atas. Mungkin ini ya pernyataan yang bikin, "Oh nanti asing mau masuk nih," katanya gitu. Investor asing apakah masuk? Nah so far sih sebenarnya untuk investor asing belum masuk ya. Ini baru menjadi dugaan awal apakah ini bisa terisi oleh free float-nya tadi gitu ya, atau dana asing nanti yang masuknya. Antara dari, eee
retail ataupun asing yang masuk nantinya, seperti itu. Nah, jadi ini masih belum jelas sebenarnya untuk keberalihan, porsi dari saham BRIS nantinya. Jadi kalau menurut saya sendiri sih untuk ke depannya, better ya, free float itu memang, harusnya di atas 7,5, di atas 7,5 memang itu angka minimal yang perlu dicapai oleh suatu emiten. Karena agar tujuannya adalah ada porsi masyarakat di situ, dan kalau porsi masyarakat di situ juga, cukup besar, nah itu akan membuat dari sisi volatilitasnya, dari likuiditasnya itu lebih lebih liquid ya dari perdagangannya. Tapi kalau misalnya terlalu banyak juga porsi di masyarakat, nah ini kalau misalnya buat para trader gitu ya, atau yang memang, dari konsep-konsep bandarmologi nih. Nah, kalau terlalu banyak suatu saham itu dipegang oleh, retail atau, oleh publik gitu ya, nah nggak ada yang ngebandarin, nah saham itu juga akan sulit untuk adanya kenaikan sih, seperti itu. Nah, itu mungkin dari sisi, saya menanggapi dari beritanya ya yang saat ini keluar. Jadi memang belum belum ada kepastian apakah nanti diisi oleh asing, tapi paling tidak memang tadi BRI sama BNI ya yang menyatakan untuk ada pengurangan dari sisi, porsinya. Nah, untuk mandirinya sendiri itu masih tetap untuk porsinya, untuk pemegang sahamnya. Seperti itu, teman-teman. Terus selanjutnya, ini saya juga buat khusus buat teman-teman Warkop Saham yang sudah nonton. Ini tadi saya buat ada, karena udah keluar dua-duanya laporannya baik dari BRIS ataupun BTPS, karena saya mau coba adu juga gitu ya. Ini cukup menarik nih membahas terkait, perbankan syariah gitu ya. Karena di saat ini untuk perbankan itu ada perbankan, konvensional untuk saat ini memang secara kegiatan financing masih dominasinya di perbankan konvensional, terutama di, big bank ya, di BBRI, di Mandiri, di BNI, sama di, bank BCA, seperti itu. Nah, tapi ini juga untuk dari bank-bank digital nih sudah mulai, melakukan inovasi, melakukan, ekspansi dari bank-bank digital yang menarik juga ya secara secara potensi bisnisnya nantinya untuk ke depannya untuk, bank-bank digital. Tapi nggak kalah menarik juga terkait potensi dari perbankan syariah, teman-teman. Nah, karena, nggak bisa dipungkiri juga kita tidak berbicara ras, namun untuk di sini ya, di kawasan ASEAN, Indonesia, Malaysia itu ya, itu adalah salah satu atau salah 2 negara yang, secara kependudukannya itu, didominasi oleh, penduduk muslim, seperti itu ya. Jadi, ya ini lambat laun pasti akan ada pertumbuhan juga terkait kegiatan, financing dari sisi syariah, seperti itu. Nah, jadi, secara potensinya itu ada gitu ya untuk perbankan syariah. Nah, teman-teman ini udah keluar data terakhir dari full year-nya, rasio-rasio di laporan keuangan, yang ini adalah BRIS, yang, satu ini adalah, di BTPS, teman-teman. Nah, jadi, untuk rasio ada beberapa ya, kalau di perbankan itu ada beberapa rasio yang, bisa menjadi, analisa kita, yaitu salah satunya adalah pertama dari ROE ya, teman-teman. ROE itu adalah return on asset, terus juga ada juga ini ROA, terus ada juga KPMM atau KPMM itu adalah sama aja kayak CAR gitu, sama aja kayak CAR, terus abis itu, ada BOPO, ada NOM, ada NIM, ada NI gitu ya, terus ada FDR. Nah, apa apa nih, definisinya dari masing-masing rasio, terus juga cara membacanya itu bagaimana. Nah, teman-teman ini saya sudah merangkum khusus buat teman-teman tadi yang saya katakan, saya coba, rubah tampilan terlebih dahulu ke bagian Excel yang udah saya coba buat tadi. Oke, saya nggak semuanya karena tadi kalau dilihat
ada sekitar berapa rasio itu ya? Ada sekitar 14 ya, ada sekitar 14. Nah, saya hanya merangkum sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 per 14. Nah, 5-nya karena takutnya nih kelamaan nih saya nge-record-nya. Jadi saya coba merangkum hal-hal yang pentingnya. Pertama dari sisi return on asset-nya, yaitu kalau dibandingkan ini terlihat ya, kalau kita lihat yang pemenangnya di sini adalah BTPS di 9, BTPS ada 6 yang lebih unggul, terus kalau di BRIS ada 3 yang lebih unggul. Nah, kalau di BTPS lebih unggul dari sisi ROA, ROE, NI, NOM, BOPO, terus ada CHAR sama FDR-nya. Terus kalau dari sisi BRIS lebih unggul pada BOPO, terus ada CIR-nya sama dari total asetnya. Nah, ini data tadi ya, saya udah perlihatkan data yang saya ambil yaitu dari data terakhir di website resminya di BRIS maupun di BTPS gitu ya, di website resmi emitennya gitu. Jadi untuk datanya adalah data yang real seperti itu ya. Ini data yang sudah dirangkum, data yang sudah tersedia dari emitennya. Nah, ini saya rangkum kembali dan saya coba akan jelaskan. Oke, untuk di ROA sendiri. Untuk ROA itu teman-teman adalah return on asset, yaitu di mana indikator yang menunjukkan berapa laba yang bisa dihasilkan perusahaan yang dibandingkan sama asetnya, total asetnya. Namanya juga return on asset ya, return berapa pendapatannya, berapa labanya per asetnya gitu. Jadi cara membacanya adalah kalau semakin cara membacanya mencarinya adalah kalau ROA-nya itu semakin besar, ini semakin besar, ini semakin bagus gitu ya. Nah, ini kalau besar berarti bagus gitu. Kita coba. Kalau besar bagus. Nah, berarti di sini BTPS ini lebih besar dia secara return on asset-nya. Nah, nanti saya mungkin penjelasannya ada di bawah gitu ya. Kenapa mungkin kalau secara rasio lebih menang di BTPS. Nah, ini kita lihat pertama. Jadi ini return on, kalau secara return on asset BTPS lebih bagus ya. Jadi sejauh mana nih ROA itu dengan kata lain adalah seefektif apa perusahaan ini menggunakan aset yang dia punya untuk bisa menghasilkan laba. Kurang lebih kayak gitulah untuk definisi gampangnya. Terus untuk ROE, ROE itu adalah indikator dari kinerja perusahaan yang bisa membandingkan laba bersih dibanding sama modal. Jadi ya sama ya, kalau tadi dibandingkan return on equity. Nah, kalau yang ini yang tadi return on asset, yang ini ada return on equity. Nah, jadi kalau misalnya ini tadi kalau dibandingin sama aset, ini adalah dibandinginnya sama modal. Kalau aset kan tadi masih gabungan ya, gabungan kayak sama mungkin ada gironya, ada cash yang masih tersedia gitu. Nah, kalau equity ini memang modal yang tersedianya aja gitu. Jadi kalau dibandingin sama equity tetap masih lebih besar di BTPS secara hasil rasionya. Nah, berarti memang ini kalau untuk efektivitas kita lihat masih lebih besar di BTPS ya untuk dari sisi rasionya. Nah, sama ini kalau misalnya besar, ini juga semakin besar semakin bagus gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk di NI ya, untuk dari NI, nah NI tadi sebentar. Nah, net imbalannya, kalau untuk net imbalannya sendiri, ini untuk di net imbalan tetap ya, karena memang terlihat dari pendapatan dari laba yang dihasilkan. Nah, untuk dari labanya yang dihasilkan akan sejalan dengan total imbalan yang didapatkannya gitu. Jadi ini juga 3 kali lipatnya, sekitar 27 bagi 6 sekitar 4 sampai ya sekitar 4,5 mungkin ya, 4,5 lebih lebih kecil, yang BRIS ini 4,5 lebih kecil daripada BTPS. Jadi sama untuk konsepnya, kalau untuk net imbalan ya semakin besar itu juga akan semakin
bagus gitu ya, karena ini semuanya akan berjalan antara return on asset, return on equity, sama net imbalan. Nah, terus habis itu selanjutnya dari NOM. NOM itu adalah net operating margin, yaitu dia itu rasio yang bisa dijadikan benchmark ya. Dia rasio bisa dijadiin benchmark buat kita tuh tahu seberapa besar kemampuan perbankan dalam mengelola seluruh aktivanya. Jadi untuk mengelola seluruh aktiva produktifnya. Nah, untuk biar dia itu bisa menghasilkan penghasilan neto yang lebih tinggi. Gitu ya. Nah, jadi tadi kita buat efek jadi ini sama-sama semuanya sebenarnya dari sisi profitability untuk checking di bagian efektivitasnya. Jadi kalau ditanya yang paling efektif mana perbankan yang lebih efektif di bidang syariah adalah memang kalau secara rasio berarti terlihat di BTPS ya untuk secara rasionya. Nah, itu dari yang nomnya sama masih lebih besar untuk net operating margin-nya lebih besar di BTPS. Terus selanjutnya untuk BOPO atau operational efficiency ratio ya. Bank operational efficiency ratio yaitu adalah dia beban operasional dibagi sama pendapatan operasionalnya. Jadi beban operasional dibagi sama pendapatan operasionalnya. Nah, jadi ini sama masih dari sisi rasio profitabilitas juga, yang dimana ini buat ngebandingin antara beban operasional sama pendapatan operasional. Nah, BOPO ini buat melihat teman-teman seberapa besar kemampuan perusahaan untuk mengelola beban operasionalnya. Jadi kalau misalnya semakin besar BOPO, ini akan semakin jelek. Sorry, saya salah nandain teman-teman. Nah, kalau semakin ini, sebentar. Ini semakin, berarti yang menang ini juga masih di BTPS, Novel. Oke. Nah, ini juga tadi semakin besar, semakin bagus. Kalau 0, terus kalau BOPO tadi, kalau semakin besar, berarti semakin jelek. Artinya karena tadi ya dari sisi rumusnya aja adalah pendapatan operasional dibagi adalah beban BO ya, beban operasional per pendapatan operasional. Jadi kalau misalnya BOPO-nya ini semakin besar, artinya kan yang pembaginya tadi itu dia lebih besar gitu ya si beban operasionalnya tadi. Nah, makanya kalau semakin besar itu semakin jelek gitu. Nah, jadi tadi artinya ini sama-sama mengukur efektivitas. Artinya tadi kalau dengan beban nah beban ini kalau saya tangkap ya biasanya kalau perbankan atau jasa keuangan adalah beban-bebannya itu terkait bagaimana cara mereka untuk bisa mendapatkan pendapatan tadi, entah dia memberikan treatment kepada nasabahnya atau seperti apa. Nah, itu kan masuknya kepada beban ya, pengeluaran mereka gitu untuk bisa mendapatkan pendapatan tadi. Nah, tapi nggak efektif. Ternyata kalau dibagi sama pendapatannya justru nggak worth it gitu tadi ngeluarin beban itu, tapi pendapatannya nggak sebanding. Nah, jadi nggak worth it ya. Jadi makanya semakin besar itu dia semakin jelek. Terus selanjutnya ada dari CAR atau KPMM. Jadi KPMM ini adalah kewajiban penyediaan modal minimum atau kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya adalah Capital Adequacy Ratio, yang di mana ini jumlah modal minimum yang harus dipunya sama perbankan untuk mengantisipasi dari risiko penurunan nilai asetnya gitu. Nah, jadi atau kalau CAR ini juga semakin besar dia semakin bagus gitu ya. Sorry. Kita ini aja kalau besar, kita anggap kalau besar. Nah, kalau CAR ini semakin besar juga semakin bagus karena tadi selain dia untuk memang untuk minimum modal karena untuk antisipasi untuk risiko penurunan dari sisi penurunan nilai asetnya, terus juga untuk CAR ini kalau dia lebih besar, dia bisa sebagai untuk kredit ya, untuk potensi penyaluran kreditnya lebih besar lagi gitu.
Terus selanjutnya dari sisi rasio CIR atau cost to income ratio ya ini dia dari beban operasional sama dibagi pendapatan. Wow, ada tukang apa itu? Itu beban operasional dibagi sama pendapatan bunga bersih atau net income net interest income dibagi sama fee based income-nya gitu. Dia NII ya tadi yang net income interest. Pendapatan bunga bersih. Net interest income. Ya itulah net income interest atau net interest income ditambah sama fee based income-nya gitu. Jadi dia ditambah sama pendapatan bunga bersihnya. Nah, ini bedanya ya, bedanya apa? BOPO ini kurang lebih memang mirip sih. Mirip sama CIR ini kurang lebih mirip sama BOPO. Karena kalau BOPO kan tadi dibagi sama pendapatannya. Nah, itu dia pembilangnya. Nah, kalau misalnya CIR, CIR itu karena dia dibagi sama bunga, nah dia kalau makin rendah makin bagus. Jadi kalau makin besar dia juga makin jelek. Kalau makin rendah makin bagus, kalau makin besar dia makin jelek. Gitu. Lagi-lagi nih saya salah untuk nempatinnya. Karena tadi saya langsung udah ngelihat yang gede, yang besar, yang besar. Sorry ya. Nah, jadi tetap kalau besar dia jelek karena konsepnya sama sih. Jadi dia dibagi. Nah, itu dia tetap kalau lebih besar lagi dari pembilangnya dia bakal lebih baik, bakal lebih pembilangnya itu kalau semakin kecil dia semakin bagus. Nah, jadi semakin besar semakin bagus pendapatan dari bunganya. Nah, jadi kalau CIR-nya rendah, kalau yang tadi untuk dari sisi beban operasionalnya dia kecil gitu ya. Nah, itu kan CIR-nya rendah, berarti dia makin bagus. Jadi kalau makin besar makin jelek. Terus untuk terakhir dari FDR. FDR ini adalah besaran dana pihak ketiga atau DPK lah gampangnya dia DPK. Nah, ini adalah yang harus paling diperhatikan sama sama para investor dana pihak ketiganya karena pendapatan perbankan itu kan dari sisi dana pihak ketiga gitu ya. Kenapa? Memang kalau dari saya sendiri ya melihat dari perbankan digital itu belum mampu menyaingi dari sisi konvensional. Nah, karena ya itu dari dana pihak ketiganya ini secara kegiatan financing secara garis besar itu masih didominasi oleh perbankan konvensional. Dana pihak ketiga itu masih masuk ke perbankan-perbankan konvensional yang besar. Nah, kurang lebih ya secara konsumen behavior-nya sih seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ini adalah ya itulah yang disalurkan untuk pembiayaan ya untuk ya dari sisi financing atau lending segala macam. Nah, itu masuknya ke dana pihak ketiga. Jadi ini semakin besar semakin bagus, cuman ada takarannya sendiri sih. Kalau ada takarannya sendiri ya, kalau FDR setahu saya kalau untuk perbankan syariah itu di sekitar 80 sampai 92 ya bagusnya. Jadi kalau dia di bawah 80 nih agak kurang baik nih untuk penyaluran pembiayaannya. Nah, berarti BRIS ini secara penyaluran biayanya kalau kita lihat dari sisi rasio dia agak kurang nih dari sisi dana pihak ketiga. Makanya nah, ini yang bersangkut pautan teman-teman. Ternyata ketemu problemnya di mana. Nah, dia dari sisi return on equity-nya dia lebih rendah. Karena memang dari sisi penyaluran dana pihak ketiganya dia juga rendah. Makanya kan tadi yang saya bilang ya, untuk perbankan itu dari kegiatan bisnisnya adalah dari uang menjadi uang. Beda sama industri lain yang dimana kalau mau dapat uang harus membuat suatu produk gitu ya atau ya dia melakukan penjualan barang gitu. Nah, tapi kalau perbankan atau ya di bagian finance adalah dengan mendapatkan uang dengan uang gitu. Jadi uang kalau dia punya uang kagak diputerin, nggak dijadiin sebagai dana pihak ketiga. Nah, ini makanya dia
tadi nyambungnya adalah dari sisi pendapatannya ini dia turun, teman-teman gitu. Nah, kalau kenapa dari ROE-nya ini saya ngelihat agak unexpected ya tadi melihat dari wah ROA-nya BRIS kok kecil banget. Ternyata ya saya menilik lagi tadi dari ternyata secara full year untuk di tahun 2022 ini untuk BRIS itu dari sisi asetnya sudah mencapai di level 305 triliun dan BTPS itu di level 21 triliun, teman-teman. Nah, jadi ya mungkin itu sih beratnya di saham BRIS adalah dia karena ya kenapa untuk dari sisi BTPS jauh lebih mumpuni secara penghasilan, secara rasio dia lebih baik karena yang dana kelolaan dia hanya 21 triliun. Kan kita anggapnya lebih apa ya, lebih mudah ngurus yang kecil ya. Kalau ngurus yang gede itu ruwet gitu. Nah, makanya ya ini juga menjadi salah satu faktor kenapa dari sisi return on asset untuk BRIS ini lebih kecil, teman-teman. Nah, itu secara rasio. Saya balik lagi deh ke terkait BRIS-nya sendiri ya. Nah, BRIS sendiri terakhir di bulan Oktober atau kemarin ya Oktober habis right issue-nya itu selesainya kira-kira kemarin bulan apa ya? Saya lupa. Pokoknya masih antara bulan November atau Desember tahun lalu deh. Baru-baru inilah. Nah, kemarin ada melakukan right issue lagi buat penambahan modal gitu ya. Ini buat nambahin modal. Nah, untuk di BRIS. Nah, jadi untuk modal yang digunakan ini juga digunakan memang untuk dari sisi ekspansi. Nah, cerita sedikit ya kalau dari yang saya ketahuin secara konsumen behavior-nya untuk BRIS karena tadi ternyata dari sisi rasio itu menjawab kenapa dari pendapatan BRIS itu return on asetnya itu kurang dan return on equity-nya itu juga kurang. Nah, karena yang saya tahu tadi kalau untuk BTPS itu kan dia dari BTPN ya. BTPN itu dari sisi segmen bisnisnya itu dia lebih ke penyaluran untuk mikro ekonomi gitu ya. Jadi dia untuk penyaluran ke bagian mikro ekonomi. Nah, kalau BRIS ini saya menemui beberapa konsumennya juga gitu ya. Terus juga cerita oh ternyata tuh sekarang kayak kegiatan-kegiatan keagamaan ya misalnya atau travel yang sifatnya keagamaan kalau untuk haji atau umroh, nah itu harus di beberapa travel gitu, nah itu pembukaannya pakai BRIS gitu, apa namanya pembayarannya pakai BRIS, harus pakai BRIS gitu. Nah jadi saya mungkin ada memberikan insight-nya ya BRIS ini agak kurang dari sisi kredit ya, dia penyaluran kreditnya tadi kurang, tapi mungkin BRIS ini menangnya adalah dari sisi financing-nya, dia financing di segmen bisnis tersebut. Terus juga BRIS ini berencana untuk bisa melakukan perluasan dari cabang ke negara-negara bagian Timur Tengah situ gitu ya. Jadi, nah itu yang kita juga coba tunggu ya untuk BRIS semoga bisa berkembang juga dari sisi ekspansinya. Oke, ini fundamentalnya aja saya udah bahasnya sampai 30 menit sendiri nih. Saya langsung aja agar tidak berlama-lama bagaimana potensi untuk saham BRIS secara teknikalnya. Oke. Nah, untuk teknikal teman-teman, yang menjadi perhatian di sini adalah BRIS itu sejak tahun 2021 di bulan November terakhir, itu adalah terakhir kalinya BRIS itu di atas EMA 200. Jadi 200 itu teman-teman adalah 200 itu adalah penahan untuk saham dalam posisi uptrend. Nah, ini sering dibahas kalau teman-teman yang sudah menjadi member dari Warkop Saham, saya rasa sudah mengetahui terkait hal ini gitu ya. Nah, saya promosi sedikit kalau di Warkop Saham ini banyak sekali untuk dari sisi edukasi. Jadi buat teman-teman yang nonton belum masuk menjadi member Warkop Saham, boleh langsung chat admin di IG yaitu di Warkop Saham untuk bisa menjadi member di Warkop Saham juga. Nah, karena yang disediakan fasilitasnya bukan hanya sebagai penyedia sharing informasi saham, tapi juga kita menyediakan konsultasi saham, terus juga konsultasi portofolio, sama
kita juga menyediakan edukasi seminggu itu full dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi kalau Senin sampai, Rabunya kita live IG, kalau nah yang, Kamis, Jumat, Sabtu atau Minggunya itu khusus untuk yang sudah menjadi member gitu ya. Nah itu kita adakan, rutin di setiap minggunya. Nah saya lanjut lagi, maaf ya promosi dikit. Nah, untuk di saham BRIS, ini terakhir kalinya dia di tanggal, di 17 November ini dia, masih dalam posisi uptrend dan breakdown untuk sahamnya, breakdown EMA 200 dan terus melanjutkan penurunan. Jadi saham itu kalau masih mau naik, ini kayak gini teman-teman, dia penahannya ada di EMA 200 dan kebalikannya ya, ini, resisten dynamic besarnya adalah di EMA 200-nya juga. Jadi kenapa rame? Kenapa rame? Karena ini, dia selalu tertahan, hampir 2 tahun, ini untuk, saham BRIS itu tertahan, masih dalam pergerakan, downtrend gitu ya, di bawah EMA 200 dan hari ini nah, udah mana naiknya gede banget, terus, breakout dari sisi resisten besarnya. Nah, ini makanya, mengindikasikan memang secara buyer-nya hari ini kuat banget ya, ini diapresiasi tadi untuk, berita yang tadi terkait apakah investor asing yang bakal masuk. Nah, ini diapresiasi oleh para pelaku pasar hari ini dan buyer-nya cukup kuat untuk di hari ini. Nah, kalau dilihat untuk saham BRIS ini untuk pemainnya tadi ada MG, ada BB, ada AK, ada CC, ada BK, rata-rata memang ada dari sisi, institusi, dan asing ya yang menjadi pemain untuk di hari ini, untuk di saham BRIS. Untuk saat ini BRIS itu untuk harga average-nya ada di 1.500. Jadi kalau teman-teman yang mau melakukan trading, saya rasa boleh santai terlebih dahulu, tunggu di dekat area demand di 1.500 ini bisa menjadi area, buy on weakness-nya seperti itu. Karena, cukup cukup riskan ketika kita melakukan pembelian harga saham yang, sangat jauh dari harga average, bandarnya, seperti itu ya. Terus untuk bagaimana potensi BRIS? Nah, kembali tadi kalau saham yang, dalam potensi turun masih terus di bawah EMA 200, tapi ketika dia sudah mulai keluar secara potensi sebenarnya dia potensi untuk ada pembalikan arah. Cuman yang namanya pembalikan arah pada suatu saham itu tidak akan terjadi dalam waktu yang cepat, teman-teman. Itu tidak akan terjadi dalam waktu yang cepat. Misalnya dia langsung naik berturut-turut. Nah, fase akumulasi itu akan cukup lama, untuk terjadinya, di mana tadi ya untuk suatu saham itu kalau mau naik ada karena dia tadi pertama dia harus melewati rintangan nomor satu adalah breakout dari EMA 200. Setelahnya dia breakout terlebih dahulu di EMA 100, baru ketika dia, sahamnya sudah mulai ada kenaikan di atas EMA 60. Nah, itulah titik di mana suatu saham itu sudah mulai ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Makanya itu yang, saya bilang tahapan untuk kenaikan itu masih cukup lama. Nah, jadi kalau untuk saya sendiri, untuk potensi BRIS teman-teman, ya ini kalau dibilang apakah untuk, tahun depan sampai 2 tahun lagi berpotensi untuk saham BRIS. Saya rasa kalau based on technical, kalau signalnya seperti ini berpotensi. Ditambah lagi nanti bagaimana dari sisi kegiatan ekspansinya BRIS, kalau semakin bagus dari sisi kegiatan ekspansinya, nah itu juga akan mendukung dari pergerakan harga sahamnya. Karena pada dasarnya suatu saham akan bergerak sesuai dengan fundamentalnya, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk saat ini ya, untuk short term, memungkinkan untuk ada penguatan sedikit saham BRIS ke area sekitar 1.600 untuk area resistennya di sini. Nah, jadi hati-hati kalau memang kenaikan paling besar adalah sekitar 1.800 ini ya, untuk area psikologis 1.800 teman-teman. Jadi kalau saya rasa untuk penguatan, ini masih cukup jauh kalau, langsung naik berturut-turut itu masih jauh, karena ini belum pembalikan arah, ini baru merupakan signal awal aja untuk saham BRIS. Nah, saya ngomong kayak gini karena sudah memang untuk di saham rata-rata memang pergerakannya terjadi seperti itu ya, ada fase-fase yang harus dilewatin dan ada beberapa tahapan yang harus dilewatin gitu. Jadi nggak bisa yang langsung naik, besar-besaran kayak gitu ya. Terus abis itu nah contohnya kayak di saham misalnya contoh di saham Adro teman-teman. Jadi contoh nih ya, saya memberikan contoh teman-teman, ini disclaimer on untuk pembahasan untuk saham-saham yang dijadikan pembahasan ini bersifat disclaimer on. Jadi saham itu
misalnya nih Adro itu dari dia sama saham kalau lagi mau turun dia selalu di atas, selalu di bawah EMA 200 turun. Nah, watch time dia breakout area EMA 200 gitu ya. Nah, sebenarnya sudah mulai ada potensi untuk dia melanjutkan penguatan. Jadi tapi dia masih tetap melakukan konsolidasi terlebih dahulu di EMA 200. Sampai kapan? Sampai nah itu bertahap yang tadi saya bilang bertahap, semua itu kenaikannya bertahap. EMA 200, nah ini saya nggak pakai EMA 100 atau 150, jadi langsung. Nah ini dia udah mulai nih breakout lagi di area EMA 60. Terus abis itu dia ketika sudah selesai untuk masa akumulasinya, ditandai dengan sahamnya mulai rally di atas EMA 60, disitulah saham mulai ada kenaikan. Jadi, nah misalnya nih kayak ini dari tahun 2020, dari awal Januari tahun 2020, ini baru naik di bulan September 2021 gitu. Jadi itu bisa fasenya sekitar 1 sampai 2 tahun, fase akumulasi itu memang cukup lama. Jadi kalau ditanya apakah potensi naik untuk saham BRIS ke depannya, potensi, tapi santai sambil melihat bagaimana dari sisi teknikalnya sudah mulai confirm. Kalau dari saya sendiri, kalau yang kayaknya masih banyak nih teman-teman yang punya saham BRIS di harga atas. Jadi saya menganjurkan memang untuk bisa ada melakukan average down secara bertahap sampai timingnya tiba ya. Ini sahamnya pas lagi rally kita sudah bisa melakukan taking profit, tidak lagi hanya berupa BEP. Nah, kira-kira begitu teman-teman secara teknikalnya. Nah, contohnya saham yang sekarang masih terus di atas EMA 200, masih dia breakout tapi untuk saat ini masih belum naik-naik juga nih. Nah, ini contohnya adalah di saham UNVR, Unilever. Nah, jadi Unilever after dia breakdown dari EMA 200, nah sebelumnya kan Unilever itu tertinggi pernah sampai di level sekitar 11.000 ya. Nah, dia watch time dia breakdown dari EMA 200, terus dia lanjut turun, terus dia lanjut nih. Dia selalu gagal di EMA 200-nya. Lanjut, watch time dia ada penguatan bergerak di atas EMA 200. Nah, sebenarnya ini potensi, makanya Unilever ini salah satu saham potensial juga kalau dia mau terus melanjutkan kenaikan. Jadi ini juga dipengaruhi nanti untuk Unilever dari sisi consumer ya, di mana di tahun 2024 ada sentimen terkait mau ada pemilu, di mana kalau pemilu-pemilu kayak gitu, apalagi sekarang pemilunya itu serentak ya, ada 3. Nah, itu akan adanya potensi peningkatan consumer spending, teman-teman. Jadi ini juga salah satu sektor yang yang wajib dinantikan, wajib diperhatikan, yaitu salah satunya sektor consumer good kalau bagi para investor nih. Karena secara teknikal tadi sudah ada signal di mana sahamnya sudah mulai keluar dari area penurunan. Nah, tinggal sahamnya ada selesai masa konsolidasi bisa mengikuti naik terus-terusan dan bukan tidak mungkin bisa kembali lagi ke harga 10.000 itu. Nah, jadi itu ya contohnya, itu disclaimer on. Saya hanya memberikan contoh saham dan dari sisi teknikalnya, analisanya gitu ya. Nah, kita balik lagi ke BRIS. Nah, tadi saya udah berikan beberapa contoh dan beberapa pola yang terjadi di suatu saham. Jadi kalau ditanya BRIS ini potensi, suatu saat pasti BRIS ini akan kembali lagi, bisa kembali rally lagi menjadi saham multi bagger lagi. Tapi fasenya saya rasa agak cukup lama untuk bisa BRIS ini naik lagi gitu ya. Kita masih menunggu nih untuk BRIS di besok hari. Nah, kalau untuk di besok hari aja paling tidak area 1660 ini, 1660 sampai 1800 area terbaik untuk bisa melakukan taking profit untuk yang melakukan trading untuk di hari ini. Untuk para investor bisa siapkan dananya, apalagi yang masih nyangkut untuk bisa melakukan average down pada saham BRIS karena potensi untuk di saham BRIS secara teknikal sudah mulai ada nih untuk starting awalnya. Nah, begitu teman-teman dari saya untuk di saham terkait saham BRIS. Nah, memang cukup panjang ya untuk dari sisi pembahasannya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua untuk pembahasan hari ini, untuk pembahasan di tentang BRIS ini. Kalau teman-teman menyukai untuk konten ini bisa like, terus juga bisa komen kalau ada pertanyaan, terus juga bisa subscribe dan bisa di-share kalau ini bermanfaat dan ada teman kamu juga yang butuh untuk insight terkait saham BRIS. Nah, itu aja yang bisa saya sharing buat teman-teman untuk di sharing kali ini. Nah, terima kasih. Selamat sore semuanya.